disampaikan oleh Fadilatul Karim Kiai Ustaz Saifuddin Al-Qurlani SAG alaihi falyatafaddal masykuran wa ma'jura. Amin. Sekalian saya izin Pada nih doain ya. Takut grogi saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum Doain biar gak grogi. Ayo tuh yuk. Ayo, nggak apa-apa yuk. Nggak apa-apa yuk, nemenin saya. Ntar saya masuk surga mau nemenin nggak? Bentar. Pak, misi Pak. Mas Yana, mohon izin. Ayo Pak, ikut Pak. Misi Punten. Di mana? Oh sih. Udah Pak Jepri berarti nggak masalah duduknya. Pak Ustadz, mohon maaf izin pamit dulu. Oh, silakan. Masih ada acara lagi. Oh, monggo. Mohon maaf lahir dan batin. Monggo. Pak Jepri sini, samping kanan saya. Allah Akbar. Ini yang aneh pakai ini. Hah? Yang dipakai ini aja. Iya. Agak adem sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban salamnya. Ibu-ibu semuanya sehat ya? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran birububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqih. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala safiyhi wa habibihi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummatihi amma ba'd. Qala ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala ta'ala aydan wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala nabiyuna sayyiduna wa habibuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Usikum bi taqwallahi azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Bapak Abdul Jainal Miftah dan Ibu Rahmawati selaku Sohibul Bait dalam acara pada kesempatan siang hari ini.
yaitu acara tasyakuran selamatan berkenaan akan dilaksanakannya akad nikah putra beliau yang bernama Ronald Praigo Miftah. Insya Allah Ronald Praigo Miftah ini akan menikahi seorang gadis dari Majalengka ya, yang bernama Diana Anderia. Juga yang saya hormati ibu-ibu pimpinan Majelis Taklim beserta seluruh jamaahnya masing-masing, para sesepuh, para asatid, asatijah, para tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur pemerintahan desa setempat, Bapak RT, Bapak RW, seluruhnya tanpa disebutkan satu persatu, dengan sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada seluruh jamaah yang hadir, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam bimbingan Allah, selalu berada dalam hidayah Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama dan yang paling utama tidak lain tidak bukan melainkan puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat yang sangat amat berharga, khairu minad dunya wa ma fiha. Nilainya jauh lebih berharga daripada dunia beserta seluruh isinya, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, hari apa ini ya? Hari sebelum hari Ahad. Ya, Sabtu. Atau hari sesudah hari Jumat. Ya, Sabtu. Memasuki tanggal 2 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, bulan kelahiran Nabi kita, bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2026. Alhamdulillah, dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya, juga tentunya dengan pertolongan Allah, pada siang hari ini walaupun agak sedikit panas, tapi alhamdulillah dengan kekuatan iman kita bisa duduk berkumpul bersama-sama menghadiri acara yang mulia ini. Saya pesan kepada ibu-ibu, walaupun kita niatnya memenuhi undangan Sohibul Bait dalam acara tasyakuran, tapi jangan lupa masukkan niat ke dalam hati, tanamkan niat tolabul ilmi. Manakala ibu-ibu semuanya menanamkan niat tolabul ilmi dalam hatinya, maka saat ini ibu duduk di tempat ini, walaupun ini bukan majelis taklim, ini majelis taklim bukan? Jalanan kan ya, tempat orang lewat. Tapi saat ini jadi majelis ilmu, karena yang duduknya semuanya niat mencari ilmu. Nah, ketika suatu tempat sudah menjadi majelis ilmu, maka itu disebut taman sorga, taman sorga. Nah, ketika kita selalu hadir, selalu duduk di majelis ilmu secara istiqomah, secara kontinu, secara istimror, semata-mata karena Allah, niat menjalankan perintah Allah, niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi, maka berarti di alam dunia kita selalu berkumpul berada di taman sorga. Nah, kalau kita ketika di alam dunia selalu berkumpul di taman sorga, yakin insya Allah kelak di akhirat kita pun oleh Allah akan dikumpulkan di dalam sorga. Insya Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas padung alam yang mulia, baginda tercinta, panutan kita, ikutan kita, suri tauladan yang paling baik untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya.
yaitu paduka alam yang mulia Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, saudara-saudara kita semuanya di hari kiamat mendapatkan syafaatul ujmah dari beliau, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh di bawah arasnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau di hari kiamat kita oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh, kita termasuk orang beruntung. Walaupun kita belum menjadi orang yang walaupun kita belum menjadi orang yang soleh atau belum menjadi orang yang solehah, tapi kalau di hari kiamat oleh Allah dikumpulkan, digabungkan bersama orang-orang yang soleh, maka kita posisi aman, beruntung. Mereka masuk surga, kita pun ikut masuk surga. Walaupun kita berada di barisan paling belakang, nongkrong baik sambil nyemil, tapi alhamdulillah yang penting masuk rombongan orang-orang insya. Bu, ada niat tolabul ilmi enggak, Bu? Ada. Alhamdulillah. Karena orang yang di dalam hatinya ada niat tolabul ilmi dalam suatu perkumpulan, maka insya Allah sorga akan mencari ibu-ibu. Kebanyakan manusia ingin masuk sorga, betul? Kebanyakan manusia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan diri masuk sorga, betul? Kebanyakan manusia mencari sorga, tapi ibu-ibu bukan mencari sorga, justru sorga yang mencari ibu-ibu. Mau? Kalau kita dicari oleh sorga, untung tidak? Mau tidak? Yang apes dicari polisi. Lah ini sorga yang nyari, masa enggak mau? Nah, supaya kita dicari oleh sorga, maka dimanapun, kapanpun kita duduk berkumpul bersama saudara-saudara kita, yuk tanamkan niat tolabul ilmi. Kata siapa itu? Kata sahabat Nabi. Siapa beliau? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu. Beliau bukan hanya sahabat utama Nabi, akan tetapi juga beliau adalah mantu Rasulullah karena beliau menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Betul? Kata beliau, man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabihi. Man sapa wong kana kang ana yasiman fi talabil ilmi ikut tetep ing dalam nyupri ilmu. Kana mangka ana yasiman kanat mangka ono opo al jannatu sawarga fi talabi ikut tetep ing dalam nyaris wong. Ngertos ora? Orang ngertos. Kidik-kidik orang ngertos kidik. Oh, boten. Ada botol. Barang siapa, ini kata Sayyidina Ali ya, barang siapa yang mencari ilmu agama, barang siapa di dalam hatinya ada niat tolabul ilmi, maka adalah sorga akan mencari dia. Jadi kalau kita ingin dicari sorga, maka istiqomahlah duduk di majelis ilmu. Sampai-sampai Rasulullah pernah bersabda begini, Fa'ija marortum biriyadil jannah parta'u bihi. Maka apabila kalian melewati taman sorga yang ada di alam dunia, maka hendaklah kalian singgah, duduk berkumpul bersama mereka yang ada di dalam taman sorga tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mahiyya? Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud taman sorga itu? Beliau bersabda, adalah majlis insya Allah yang istiqomah hadir di majlis ilmu, insya Allah nanti akan berada di sorga. Makanya saya titip pesan, di samping kita niat memenuhi undangan Sohibul Bait, niat akan mendoakan calon kedua mempelai, niat silaturahim, jangan lupa tanamkan niat tolabul ilmi. Minimal sekurang-kurangnya paling tidak kalau ibu keluar dari rumah niatnya apa? Ibu mau ke pasar nih, mau belanja, niatnya apa? Belanja. Kalau niat belanja dapat pahala enggak?
Nah itu niat harus niat masak dong. Ya niat harus kena Allah, jangan kena RT. Apalagi kena suami, jangan. Nah, minimal paling tidak Bu, Ibu, udah ngantuk belum? Udah capek belum? Udah lapar belum? Lanjut jangan. Kesel enggak kira-kira kalau saya lanjut? Ngambek mual? Ambekan mual? Atau pahit ambekan mah? Ya saya ceramah nggak lama insya Allah. Kalau sedikit, kalau banyak ya lama. Bapak Ibu, bapak-bapak ada ya? Ada. Alhamdulillah lengkap ya. Baik, kita lanjutkan. Minimal 2 Bu. Kapanpun kita keluar dari rumah kita, minimal tanamkan 2 niat. Kalau ibu menanamkan 2 niat ini, ibu termasuk orang beruntung. Kalau tidak, rugi. Pertama, niat silaturahim. Walaupun kita mau ke pasar belanja, niatnya silaturahim. Silaturahim sama tukang cabe, tukang toge. Assalamualaikum, toge masih ada. Tapi jangan diomongin, Mang, saya niatnya silaturahim bukan mau beli toge, bukan. Nggak usah diomongin, niat mah dalam hati. Karena niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Tanamkan niat silaturahim. Ketemu orang di jalan, niat silaturahim, dapat pahala silaturahim. Orang yang suka silaturahim, 1 dimudahkan urusannya dunia akhirat, 2 dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, niat tolabul ilmi. Jadi mencari ilmu enggak mesti di majlis taklim. Di majlis taklim memang kudu atuh. Di jalan pun kita bisa mencari ilmu. Ada kejadian orang ketabrak, kemudian kita cari tahu apa penyebabnya. Oh dia lalai. Nah itu kan ilmu. Oh berarti kita nggak boleh lalai. Dapat ilmu kita. Ilmu itu ada di mana-mana asal kita banyak berpikir. Tafakkaru fi khalqillah, berpikirlah tentang makhluk Allah. Jangan berpikir tentang Allah. Baik Ibu, saya diizinkan memberikan tausiah, temanya tentang membina rumah tangga bahagia. Mudah-mudahan rumah tangga kita bahagia ya. Mudah-mudahan rumah kita jadi sorga di dunia. Seperti apa yang dikatakan oleh Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah sorgaku. Jangan sebaliknya, baiti nari, rumah tanggaku nerakaku. Berada di rumah panas, ribut melulu, nggak ada ketenangan, nggak ada ketentraman. Suami monyong, istri cemberut, nggak ada keharmonisan. Yuk kita doakan Mas Ronald Praigo Miftah yang akan menikahi Neng, saya lupa lagi, karena bukan calon saya sih, Neng Diana Andelia. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kemampuan untuk membina rumah tangga yang samawa. Samawa, bukan samangka. Samawa, sakinah, mawadah, waroh. Mudah-mudahan diberikan tumaninah dalam rumah tangganya, ketenangan, ketentraman, adem, ayem, gemah, ripah, lo, jinau, sehingga terwujudlah rumah tangga yang bahagia. Insya pasti semua manusia yang sudah berumah tangga mendambakan, mengharapkan, menginginkan rumah tangga yang dibinanya rumah tangga bahagia. Kasih tahu jangan kuncinya. Kunci Inggris apa kunci apa? Kunci surga. Baik. Salah satu di antara kunci untuk mewujudkan rumah tangga yang samawa, sakinah, mawaddah, warohmah, rumah tangga yang nantinya kelak akan dapat melahirkan keturunan putra putri yang soleh dan solehah, kuncinya apa? Kuncinya apa? Kuncinya udah punya belum? Kuncinya adalah Kuncinya adalah suami dan istri sama-sama melaksanakan kewajibannya. Suami
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap istri. Ketika suami melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, maka berarti hak istri terpenuhi. Nah, ketika istri haknya terpenuhi, seneng nggak? Bu, ketika hak ibu dipenuhi oleh suami ibu, seneng nggak? Nah, ketika seneng, ibu cinta nggak sama suami? Oh, cinta. Suami pulang nggak bawa duit, dicium apa digetok? Digetok. Nah, itu kurang bersyukur. Seharusnya begini, Bang, nggak apa-apa abang pulang nggak bawa duit, yang penting abang bawa nyawa. Daripada duit nggak bawa, nyawa nggak bawa. Yang penting abang selamat. Itu wanita yang soleha. Dikasih uang dapur 100.000, alhamdulillah. 500.000 per hari, alhamdulillahnya panjang. Alhamdulillah. Pas besoknya suaminya cuma ngasih 50.000, set deh 50.000. Zaman sekarang 50.000, buat apa? Nggak cukup. Nah, nggak boleh begitu. Tetap harus pandai bersyukur. Insya Allah. Istri yang pandai bersyukur terhadap suaminya, insya Allah menjadi ahli surga. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan sebaliknya, ketika seorang istri melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka berarti hak suami terpenuhi. Nah, ketika hak suami terpenuhi, suaminya senang. Akhirnya dua-duanya sama-sama senang. Nah, kalau suaminya senang, istrinya senang, insya Allah akan dapat membantu rumah tangga bahagia. Maka kuncinya, yuk para suami, laksanakan kewajiban Anda kepada istri apa? Yuk para istri, laksanakan kewajiban istri terhadap suami apa? Masing-masing wajib memenuhi haknya, insya. Yang kedua, saling membantu. Suami tidak boleh egois. Demikian pula istri tidak boleh egois. Keduanya harus saling sayang menyayangi, kasih mengasihi, saling bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dalam kebaikan dan takwa, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kendor, bilang Allahnya kendor, kayaknya belum makan tuh. Udah makan belum? Oh, lagi makan. Alhamdulillah, pantas kendor, lagi makan. Lagi punya. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian, bantu-membantulah kalian, bekerja samalah kalian, bahu-membahulah kalian, alal birri dalam kebaikan. Manakala suami berbuat baik, dukung. Manakala istri berbuat baik, dukung. Saling mendukung terhadap kebaikan. Dan jangan sekali-kali saling mendukung dalam perbuatan maksiat. Memang istri wajib taat kepada suami, karena Allah telah menitipkan ridhonya kepada suami ibu. Dulu ketika ibu masih gadis, dulu ketika ibu masih perawan, ridho ibu ada pada kedua orang tua. Tapi ketika seorang wanita sudah bersuami, maka ridho yang tadinya Allah titipkan kepada orang tuanya, Allah pindahkan ridho itu kepada suami. Makanya ada hadis yang mengatakan, ayu mamru'atin matat wa jaujuha an harodin dahulatil jannah. Wanita mana saja ketika meninggal dunia dalam keadaan mendapatkan ridho suaminya, maka ia dijamin masuk surga. Jadi ibu-ibu pengen masuk surga gampang, taat sama suami. Sepanjang perintah suami tidak bertentangan dengan perintah agama. Kira-kira jelas enggak? Jelas banget ini ngomong ya. Tidak, tuh kan jelas kan? Biar gak ngantuk maksudnya. Enggak galak. Galak suaranya doang. Hatiku lembut kok. Kalau tidak percaya benar ada daging. Di hatiku ada. Nah itu Bapak Ibu. Jadi tolong menolong suami istri dalam kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan jangan sekali-kali suami istri tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permunkar. Ketika suami memerintahkan yang baik, yang bermanfaat untuk istri, untuk suaminya, untuk keluarganya, wajib seorang istri mentaati perintah itu.
Tidak boleh menolaknya, durhaka. Durhaka kepada suami sama dengan durhaka kepada Rasulullah. Durhaka kepada Rasulullah sama dengan durhaka kepada Allah. Ridha Allah. Ridhonya Allah bagi istri terletak pada keriduan suaminya. Manakala suaminya ridho, Allah akan ridho kepadanya. Manakala suaminya murka, Allah akan murka kepadanya. Walaupun ibu rajin sholat, rajin bangun malam, tahajud. Bu, tengah malam suka bangun? Ngapain? Pipis. Dikira tahajud. Habis pipis ngapain? Tidur lagi. Ibu lupa nggak cebok dulu. Tadi ibu bilang ketika habis pipis langsung cebok, langsung tidur. Masya Allah. Wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam permusuhan. Ketika suami dikompor-komporin sama istri, bang, masa kita rumah tangga udah 50 tahun begini-begini aja bang. Tetangga udah punya mobil 2, kita baru-baru mobil beca juga nggak punya. Bang, miara tuyul apa bang? Suruh miara tuyul suaminya. Atau bang korupsi kayak di kantor kek? Atau maling kek? Nggak boleh. Nggak boleh. Nauzubillah min. Jauh-jauhin deh. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nih, ibu-ibu mudah-mudahan calon penghuni surga. Karena ibu suka sholat 5 waktu kan? Alhamdulillah sholat fardu 5 waktu sudah ibu jalankan. Kalau bulan Ramadan datang ibu puasa kan? Puasa kalau nggak ada halangan ya. Jadi perempuan mah enak. Kalau ada halangan lagi head nggak puasa. Tapi wajib kod. Tapi kalau sholat nggak wajib kodo. Ibu head. Boleh sholat nggak? Nggak boleh haram. Wajib kodok enggak? Enggak. Kalau sholat mah. Tapi kalau puasa wajib kodok. Masya Allah. Datang Ramadan ibu puasa, alhamdulillah. Kemudian ibu wahasonat parjah, ibu menjaga diri, menjaga kehormatan. Tidak berani menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumah karena suami nggak ada di rumah. Nggak boleh. Walaupun itu ya teman akrab nggak boleh. Itu. Kemudian ibu taat kepada suami ibu. Nah kata Nabi dalam hadisnya, ija sholatil mar'atu khamsaha. Apabila seorang istri mengerjakan sholat 5 waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 17 rakaat nggak pernah ditinggal. Wasomat syaroha. Dan seorang ibu senantiasa menjalankan kewajiban puasa Ramadan manakala bulan suci Ramadan tiba. Wasonat farja. Dan seorang ibu pandai menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dari laki-laki lain yang bukan mahram. Wa ta'at zaujaha. Dan seorang istri taat kepada suaminya. Nah, ibu yang seperti ini nanti di akhirat ibu dipanggil. Kemudian dikatakan kepada ibu, udkhulil jannata min ayyil abwabi syi'ti. Kata malaikat, Bu. Ada ibu-ibu ada? Coba saya panggil lagi. Ibu. Kaulah wanita yang mulia. Derajatmu dibanding kau mengandung, mengandung lagi, mengandung lagi. Katanya sakit melahirkan. Kok melahirkan lagi? Nggak ada kapoknya. Kenapa ya? Ada yang keceplosan enak katanya. Apanya yang enak? Tahu gelap. Pahalanya. Oh, pahalanya besar. Tapi saya lagi puasa di 3 bulan. Istri saya sakit dirawat di rumah sakit, jadi nggak bisa enak-enakan saya. Curhat. Saya mau kawin lagi nggak berani, kasihan sama istri. Masa istri lagi sakit saya kawin lagi, geblek, tega banget. Kata saya bilang sama anak buah saya akhirnya saya bilang sama anak buah saya, sabar ya Abdul Goblak. Tahu nggak Abdul Goblak?
yang suka oplak-oplakan tuh. Itu namanya si Abdul Goplak. Saya bilang sabar ya Abdul Goplak, puasa dulu ya, jangan jajan. Bapak Ibu jorok sedikit ya, biar nggak ngantuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apabila seorang wanita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, Ramadan tiba, berpuasa 1 bulan penuh di dalamnya atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah. Kemudian dia pandai memelihara dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Kemudian dia taat kepada suaminya. Maka nanti ibu yang seperti ini akan dipanggil dan dikatakan oleh malaikat kepadanya, udkhulil jannata min ayil abwabi siti. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Rasulullah, Bu silakan masuk surga lewat pintu mana saja yang ibu sukai. Surga kan ada 8 Bu, ada 8. Nah ibu mau lewat pintu surga pertama, kedua, ketiga, bebas. Dibebaskan masuk surga lewat pintu mana saja. Apabila seorang istri tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan kewajiban puasa Ramadan, menjaga dirinya, harga dirinya, kehormatannya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, dan taat kepada suami. Bahkan Bu, untungnya jadi seorang wanita yang solehah, yang mutiah, yang taat kepada suaminya, taat kepada Allah dan Rasulnya Bu. Itu setiap saat, setiap detik, seluruh malaikat di langit. Percaya enggak? Percaya. Kalau nggak percaya, penasaran, tanya sama malaikat sono. Seluruh malaikat di langit, bahkan seluruh ikan yang berada di air, baik air sungai, air kolam, air danau, air laut, pokoknya seluruh ikan yang ada di air, dan bahkan matahari, bulan, bahkan bintang, seluruhnya beristighfar, memohonkan ampun untuk seorang wanita yang soleha, yang taat kepada suami. Jadi ibu mah nggak usah terlalu rajin ibadahnya. Buat apa ibadah rajin kalau sama suami durham? Nggak ada artinya, sia-sia. Mendingan daripada ibadah rajin sama suami durhaka, mendingan sama suami taat dan ibadah rajin. Setuju nggak? Iya, daripada ibadah rajin sama suami durhaka, ya mendingan sama suami taat ibadah rajin. Daripada sakit nggak punya uang, ya mendingan sehat banyak duit. Betul nggak? Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf ya. Jadi kata Nabi, yastaghfiru lil mar'atil muti'ati li jaujiha au tayru fil hawa wal hitanu fil ma wal malaikatu fis sama wasyamsu wal qamaru madamat irido jaujiha. Sepanjang seorang istri berada dalam keridoan suaminya, maka seluruh malaikat di langit, seluruh ikan di air, bahkan matahari, bulan, bintang, mereka semuanya beristighfar, memohonkan ampun untuk dosa-dosa wanita yang taat kepada suami dan berada dalam ridho suami. Terakhir, yuk kita sholawat dulu karena ini bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi. Kalau di bulan-bulan yang lainnya kita bersolawat tiap hari 1000, di bulan Maulid tingkatkan 2000. Karena bulan kelahiran Nabi, perbanyak sholawat. Orang yang paling terbanyak bersolawat kepada Nabi, maka dia akan paling dicintai oleh Nabi. Dan di hari kiamat, dia akan paling dekat tempat duduknya dengan Nabi. Dan imannya akan sempurna insya, dan dia berhak mendapatkan syafaat Nabi. Tandanya orang yang cinta Nabi memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah akan semakin mengenal kita manakala semakin banyak kita bersolawat kepada Nabi. Rasulullah akan tidak kenal kita di hari kiamat. Jangankan memberikan syafaatnya kepada kita, kenal pun tidak kepada kita manakala kita lupa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat merugi, sangat celaka, sangat menyesal di akhirat orang Islam yang berkumpul di majelis ilmu, tapi mereka lupa tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk siap tim hadroh.
Tidak dibungkus. Emang mau dimakamkan di mana? Udah dibungkus. Kok bungkusnya bukan kain putih, kain hitam? Buka lagi deh, nggak apa-apa. Mudah-mudahan bukanya dapat pahala. Iya, pelan-pelan yang kenceng. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Suaranya terlalu tinggi, saya nggak kuat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah wa ya qari kitabillah, alaika mubakul khadarat tujahid fi sabilillah, alaika mubakul khadarat tujahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sami'hum min al-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah, wa sami'hum min al-dhanbi wa ghaffaru dhunuballah. Ya Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Sallu ala nabiyina Muhammad. Demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Ibu udah kenal nama saya, Bu? Belum? Kenalan dulu, Bu ya. Nama saya Zahrukan. My name is Zahrukan. I am from Cibarusah, Bekasi. The first thank to God or to Allah Subhanahu wa Ta'ala was given us the mercy until we can to meet together in this place. What you understand to my English? No? No. Understand. Are you ready? Ready apa? Ready pulang? Siap. Hah? Selamat lagi. Bener nih, satu lagi ya. Oh iya, sayang ya. Satu aja ya. Ya Rasul, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi asani wa taraji, arbatayyaji, rabbal alamin, ya uhailatu.
Allah aramil hisani wal hasani nahnu min qaumin yuk selawat ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ah syahdi wa taroji. Panitia suaranya nggak ada nih, gimana sih ah? Panitia menang gue ya. Sekarang bareng-bareng Allahul Kafi. Allahul Kafi. Beda. Kayak tadi nadanya. Allahul Kafi. Rabbunal Kafi. Allah qasadanal Kafi. Wajadanal Kafi. Likulin Kafi. Kafanal Kafi Allah wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah Allahul Kafi. Semuanya Kafi qasadanal Kafi wajadanal Kafi likulin Kafi. Oleh karena udah alhamdulillah cukup sampai di sini, kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, atas kehadirannya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa kedua orang kita, dosa istri kita, dosa suami kita, dosa anak-anak kita, dosa saudara-saudara kita, semuanya diampuni oleh Allah, dilebur oleh Allah, dihapus oleh Allah, dan kita semuanya oleh Allah dijadikan ahli surga nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ila liqa ma'as salamah wal barakah was sa'adah wal karamah fi kulli waqtin wahid. Happy you blessed morning. Goodbye. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.